المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian rahimani Allah wa rahimakum, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita sekalian. Wabil khusus segenap tokoh masyarakat, para sesepuh, pengurus Masjid Al-Muhajirin, ibu-ibu sekalian. Pagi hari ini yang pantas bagi kita adalah yang pertama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan ini alam, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Yang dengan nikmat tersebut mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita pun senantiasa ditambah nikmat kita karena kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ungkapan rasa syukur tersebut dengan kita menjalankan salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan kita bertolabul ilmi, menuntut ilmu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan, yang dengan jalan tersebut dia mencari ilmu, dia menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mudahkan kita untuk menuju kepada surganya. Sehingga mudah-mudahan menuntut ilmu kita ini di pagi hari ini menjadi wasilah kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas dalam kitab Tauhid ini yang berkenaan dengan al-iman bil qadar, beriman kepada takdir.
yang merupakan rukun iman yang keenam. Setelah kita berbicara dengan beberapa pertemuan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para malaikat, kepada rasulnya, dan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, maka yang terakhir adalah al-imanu bil qadar. Beriman kepada al-qadar, takdir. Apa arti al-qadar? Al-qadar itu bisa diartikan dengan kemuliaan, asyaraf, dalam sisi bahasa ya. Ini bisa kita lihat di dalam ayat Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Kenapa disebut malam Qadar? Karena malam itu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadar. Ada juga yang mengartikan Al-Qadar itu dari sisi bahasa berarti ukuran, takdir, penentuan. Jadi Al-Qadar itu artinya apa? Takdir, penentuan, ukuran, itu siapa? Qadar. Maka ini Al-Qadar itu sudah menjadi bahasa kita. Kadarnya berapa? Kadang-kadang kadarnya udah berapa nih? Air tersebut kadar apa? Kadar gulanya ada berapa? Itu udah jadi apa? Udah menjadi bahasa kita. Namun yang dimaksud di sini Al-Qadar adalah takdirullahi ta'ala lil kainati hasba ma sabaqa bihi ilmuhu waqtadat hikmatuhu. Itu arti qadar. Al-qadar itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan dengan takdirnya kepada siapa Allah Subhanahu wa taala tentukan? Lil kainat, semua makhluk, semua alam. Jadi semua alam yang ada di dunia ini itu tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak terlepas dari siapa saja. Termasuk kita sebagai manusia itu juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada yang mengatakan kali ada satu makhluk yang bukan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, itu enggak boleh. Kenapa? Karena semuanya itu setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Kata-kata Rabb kadang-kadang kalau kita artikan ke dalam bahasa kita apa artinya Rabb? Tuhan. Ilah apa? Ilah. Tuhan juga ya. Padahal kalau kita artikan ke dalam bahasa Arab yang disampaikan oleh para ulama, kata-kata ilah itu adalah al-ma'bud bihaqqin. Ilah itu yang disembah dengan benar, itu ilah. Jadi Allah adalah ilah. Allah itu adalah yang disembah dengan benar. Sedangkan Rabb itu adalah dari kata-kata Rabba yurabbi tarbiyah, mendidik. Sehingga kata-kata Rabb itu para ulama mengatakan Rabb itu ya khaliqul alam. Jadi ketika kita mengatakan Rabbil alamin, Allah Rabbil alamin, maksudnya Allah yang menciptakan alam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam, tidak dibiarkan alam tersebut. Habis diciptakan lalu dia apa? Pergi ditinggalin gitu. Enggak. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka Allah tentukan takdir, Allah tentukan alam tersebut masing-masing, apakah umurnya, ajalnya, rezekinya untuk manusia, apakah dia kapan hidup dan sebagainya, itu takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah juga mengurus mudabbirul alam. Jadi diatur. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka alam ini diatur kehidupannya. Jadi enggak ditinggalkan begitu saja, tapi apa? Allah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala atur kehidupannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? Tentukan kehidupannya. Sehingga
Al-qadar, takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk semua alam hasba ma sabaqa bihi ilmuhu. Di mana didahulukan dengan pengetahuannya. Dan waqtadat hikmatuhu, dan mengandung hikmahnya. Jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya ada hikmah. Yang hikmahnya kadang kita tahu, kadang tidak tahu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan, maka kita tidak boleh mencela takdir Allah Subhanahu wa taala walaupun itu buruk. Walaupun takdir itu buruk. Kenapa? Karena bisa jadi di balik itu ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mengimani takdir tersebut, bukan kita mencela, nggak boleh. Karena itu bagian apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan didahului pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa satu persatu Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ditakdirkan. Yang pertama. Yang kedua, Allah mentakdirkan kalau bahasa kita, Allah menciptakan ini alam itu bukan kayaknya nggak sengaja itu kalau bahasa kita. Nggak sengaja Allah ciptakan, enggak ada istilah apa? Nggak ada istilah nggak sengaja. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan gitu. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang sia-sia. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini alam itu enggak ada apa yang sia-sia. Semua takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu enggak ada yang sia-sia. Jadi kita Pak, ini yang wajib apa? Kita imani. Wal imanu bil qadar, iman kepada takdir huwa ruknus sadis min arkanil imani. Itu merupakan rukun yang keenam di antara rukun-rukun iman. Kama fi jawabir Rasul sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu Jibril alaihi salam anil iman. Sebagaimana di dalam jawaban Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya, ketika Jibril alaihi salam bertanya tentang anil iman, tentang iman yang dikenal dengan hadis Jibril. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena hadis itu yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jibril datang dengan menampakkan sebagai seorang laki-laki yang sangat ganteng, klimis, bersih. Ketika Jibril datang dengan menampilkan dirinya sebagai seorang laki-laki, tapi ingat bahwa Jibril itu bukan laki-laki. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu bukan laki, bukan perempuan, bukan juga transgender, nggak ada itu. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin. Cuman pada saat itu Jibril menampakkan dirinya sebagai seorang laki-laki yang ketika datang, ini para sahabat sedang berkumpul bersama Rasulullah SAW. Maka sahabat di antara mereka ada yang bingung, ini siapa yang datang nih? Langsung datang di hadapan Rasulullah SAW dengan berjenis dengan memperlihatkan dirinya. Mau dibilang orang jauh, bersih banget. Pakaiannya putih, bersih, rambutnya klimis, nggak nampak bahwa orang tersebut dalam apa? Keadaan safar. Mau dibilang orang dekat, nggak ada yang kena. Jadi kalau dibilang apa orang jauh, biasanya kalau orang musafir di padang pasir saat itu lusuh, pakaiannya juga kotor, berdebu, kena apa? Padang pasir. Tapi ini tidak nampak. Rambutnya juga klimis, bersih. Dan mau dibilang orang dekat, di antara mereka semuanya nggak ada yang kena. Salah satunya yang ditanya oleh malaikat Jibril adalah, ma huwal iman? Apa itu iman? Maka Rasulullah SAW menjawab, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Anda beriman kepada Allah. Ini salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Jibril. Anda beriman kepada Allah. Dan malaikat-malaikatnya, berarti semua malaikat. Malaikat itu bentuknya jamak. Biasanya kita mau satu, kayak mau dua, kayak pokoknya disebut apa?
Malaikat. Padahal kalau malaikat sendiri namanya apa? Malakun. Ya. Kalau banyak jamak plural malaikah. Ya. Wa kutubihi dan kitab-kitabnya, beriman kepada kitabnya, semuanya. Injil, Taurat, Zabur, termasuk Al-Qur'an dan suhuf-suhuf. Suhuf Nabi Musa, suhuf Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat yang pernah kita bahas. Dan yang terakhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan beriman kepada takdir baiknya dan buruknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kata para ulama, kita harus punya adab. Baik dan buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala kita nisbatkan. Nah, kalau kejadian itu buruk, maka kita harus punya adab. Umpamanya ada orang mencuri nih. Ada orang mencuri lalu ketangkep. Lalu kita bilang, biarin dia mencuri biar gitu-gitu juga dia mencuri takdir Allah. Itu nggak boleh. Walaupun semuanya tidak terlepas dari takdir Allah, tapi itu tidak beradab. Tidak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada istilah bahasa yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datangnya dari kita. Itu bagian dari adab sebetulnya. Jadi kalimat adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bil imani bil qadar, yang dimaksud dengan beriman kepada takdir, kata para ulama, adalah at-tasdiqul jazimu bi anna kulla ma yaqa'u minal khairi wasyarri fahuwa bi qada'illahi wa qadarihi. Yang disebut dengan beriman kepada takdir adalah at-tasdiq, membenarkan, meyakini. Al-jazim, dengan pasti, nggak boleh ragu-ragu. Jadi kalau kita beriman kepada takdir, itu harus pasti, yakin dalam diri kita bahwa itu semuanya tidak terlepas dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap apa yang terjadi minal khairi wasyarri, dari baiknya dan buruknya, fahuwa biqada'illah, itu semuanya dari qada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti qada? Qada itu bisa diartikan hukum. Bisa juga diartikan perintah, seperti wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Artinya apa? Allah memerintahkan, Allah menghukumkan, membuat hukum. Itu qada. Wa qadarihi, dan semuanya tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, firmankan di dalam ayat Al-Qur'an, ma asaba min musibatin faminallah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada asaba, satu musibah, min musibah, ketika dia berhasil. Ini kan hasil usaha saya, jerih payah, nggak ada, Allah tidak mengintervensi saya. Pokoknya ini semata-mata hasil usaha, akhirnya menjadi sombong. Itulah korun. Jadi korun itu kalau bahasa kita karun. Korun itu adalah pada awalnya dia orang miskin, nggak mampu, minta kepada Nabi Musa agar diberikan kekayaan. Akhirnya diberikan kekayaan oleh Allah SWT. Ketika dia diberikan kekayaan, maka rumahnya itu mewah. Kuncinya aja nggak bisa satu orang bawa, saking banyaknya kuncinya. Ada yang mengatakan 20 orang itu manggul-manggul kunci rumahnya itu.
Makanya kalau kita masuk ke rumah itu bisa nyasar, Pak. Kenapa? Susah nyari pintu keluarnya itu, saking apa? Banyaknya itu pintu. Tapi dia sombong. Dia merasa inilah hasil usaha saya. Inilah hasil jerih payah saya itu. Inilah apa? Semuanya inilah akulah itu. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan harta karun tersebut. Semuanya, nggak ada yang tersisa kecuali dirinya. Yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala tidak tenggelamkan. Semuanya rumah-rumahnya ditenggelamkan. Makanya kalau kita gali lubang sekarang nih, ketemu emas, kita bilang apa? Harta karun. Padahal karun itu di mana? Di Mesir. Di Mesir dia, di zaman Nabi Musa ya. Tapi tetap aja kita bilang ini punya karun nih. Padahal bukan gitu. Tetap aja kita sebut apa? Harta karun juga gitu. Saking apa? Sudah menjadi ikon. Nah, bahasa kita apa? Sudah menjadi ikon nih. Kalau karun itu orang kaya. Sehingga hartanya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang ketemu emas atau harta di dalam apa? Bumi ketika gali lubang ya tukang apa? Tukang gali kuburan ketika digali lubang apa? Wah, ini ada emas nih. Ini harta karun nih. Padahal apa? Bukan harta dia gitu. Cuman udah jadi ikon aja gitu. Saking kayanya itu. Tapi sombong gitu. Kenapa? Dia merasa itulah harta saya. Dia berusaha, itulah hasil usaha saya. Dia tidak percaya semuanya kepada takdir Allah SWT. Makanya ketika kita beriman kepada takdir, tidak menjadikan kita sombong ketika kita berhasil, tidak juga menjadikan diri kita apa? Putus asa ketika apa? Gagal. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullahi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebuah dalil bahwa semua yang berjalan di permukaan bumi ini, semua yang terjadi di permukaan bumi ini dan juga terjadi pada diri kita, ya, min khairin au syarrin, baik itu yang berupa kebaikan au syarrin atau juga keburukan, bahwa muqaddarum minallahi ta'ala. Itu semuanya tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa maktubun, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala qabla khalqil khaliqah, sebelum Allah ciptakan alam ini. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam ini apa? Sudah Allah catat, sudah Allah Subhanahu wa taala apa? Tentukan. Oh iya, salah. Mudah-mudahan. Fi amanillah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam riwayat hadis lain juga disebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, telah berfirman. Sabda firman ini sebetulnya berkata juga. Cuman bahasa kita kadang-kadang kalau untuk Allah berfirman, kalau untuk Rasul bersabda, kalau untuk raja apa? Bertitah. Kalau untuk kita ngomong gitu ya. Sebetulnya sama-sama juga. Bahasa Arabnya cuma satu, qala juga gitu. Qala Allah, qala Rasul gitu ya. Nah, di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, wa ahabbu ilallahi, dan lebih disukai Allah, minal mu'minid dhaif, dari seorang mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai. Dari sisi apa? Sisi apa saja. Makanya kita menjadi orang mukmin itu jangan lembek. Kalau orang kita bilang apa? Lembek banget jadi orang mukmin. Kita harus apa? Kuat. Harus kokoh. Harus tegar dalam kehidupan. Enggak boleh lembek. Jadi apa? Enggak boleh loyo aja gitu. Sehingga musuh-musuh Islam berani terhadap apa? Umat Islam dengan keloyoannya, dengan kelembekannya itu. Jadi kita harus kuat. Apalagi kalau didasari dengan kekuatan apa? Kekuatan iman. Jadi bukan hanya dilihat dari sisi apa? Materi kuat. Duitnya banyak. Hartanya banyak.
tapi imannya nggak kuat, itu juga nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai. Jadi yang paling utama adalah kekuatan iman. Ya, kekuatan apa? Iman. Maka para ulama mengatakan umat Islam itu harus memiliki beberapa kekuatan agar dia menjadi apa? Kokoh. Dan musuh-musuh Islam apa? Takut. Yang pertama, kuwatul akidah, kuwatul iman. Yang pertama, harus memiliki kekuatan akidah, kekuatan iman. Mau diapain aja, imannya tetap kuat, tegar. Mau dikasih apa aja apa, tetap dia pertahankan apa? Iman dan Islamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kuwatul iktisad, kekuatan ekonomi. Kenapa? Karena harus didukung dengan ekonomi. Iman kuat, ditambah dengan ekonomi, semakin kuat. Berarti kita kalau gitu materialistis, tidak. Islam tidak mengajarkan kita materialistis, tapi ekonomi, harta itu sebagai alat. Tidak apa sampai ke dalam hati kita, tidak kita dipengaruhi oleh harta. Justru harta itu yang kita pengaruhi. Kenapa? Karena dalam Islam itu kan juga ada amalan-amalan ibadah yang membutuhkan harta, duit. Kita pergi haji pakai apa? Mau jalan kaki dari Indonesia ke sana? Ini pokoknya mau pergi haji jalan kaki dari Indonesia aja. Pasti pakai pesawat. Kalau orang dulu pakai apa? Kapal. Kapal itu enggak sehari 2 hari. Enggak apa? Sehari 2 hari. Berapa? 3 bulanan. Itu baru pergi. Pulangnya 3 bulan lagi. Makanya orang dulu tuh kalau pergi haji di kapal dia macam-macam tuh. Dia bawa kompor, beras, karung-karung gitu ya. Kalau enggak apa? Kehabisan. Dia kelaparan di jalanan itu. Jadi itu kuwatul iktisad, kekuatan ekonomi. Lalu yang ketiga, kuwatul ijtima, kekuatan bermasyarakat. Di mana kita harus kuat masyarakat kita. Dengan persatuan, tidak mungkin masyarakat itu apa? Kuat kalau dia tidak bersatu. Harus bersatu. Bersatu di antara umat Islam. Jangan umat Islam main gontok-gontokan dulu. Berantem mulu kerjaannya umat Islam. Tapi sama orang lain bisa apa? Bisa mesra gitu. Terbalik gitu. Justru kita umat Islam itu apa? Al-ukhuwah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saling bersaudara. Kalau di antara mereka ada yang sakit saja, semuanya merasakan. Al-mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang saling memperkokoh di antara yang lain. Sehingga kita membutuhkan persatuan. Kenapa? Karena kita membutuhkan kuwatul iktisad, kuwatul ijtima', kekuatan sosial masyarakat. Agar apa? Ini apa? Termasuk kekuatan. Sehingga di dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat, itu lebih baik dan lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang loyo, yang lemes saja. Disuruh kerja, entar aja deh, lembek banget itu. Ada kerja bakti, entar aja deh. Lagi apa? Lagi lemes gitu. Disuruh apa? Ngaji, entar dulu, lemes banget. Jadi semuanya apa? Serba lemes. Nah, itu tidak disukai oleh Allah SWT. Tapi kalau apa? Disuruh kerja bakti, paling depan. Disuruh ngaji, paling depan. Itu apa? Mukmin yang kuat. Kemudian, wa fi kullin khair. Namun walaupun begitu, setiap masing-masing itu ada kebaikannya. Bisa jadi dia lemas itu karena memang apa? Kondisinya udah apa? Udah manula ya. Orang manula kan apa? Disuruh lari nggak bisa. Namanya apa? Udah manula gitu. Tapi dia punya kekuatan. Kekuatan apa? Akidah yang penting. Nih, manula itu apa? Akidah. Kekuatan akidah. Sehingga apa? Dia mau beribadah. Kemudian ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uk. Bekerjalah setiap apa
yang bermanfaat untukmu. Jadi kita disuruh untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Bukannya nggak bermanfaat. Artinya apa? Umat Islam itu diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang ada manfaatnya. Berarti kalau yang nggak ada manfaatnya, jangan dikerjain. Karena Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kata Rasulullah. Termasuk bagian dari baiknya keislaman seseorang, termasuk bagian dari indahnya, baiknya keislaman seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Kalau dia sudah berani, dia sudah bisa meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat, maka dia udah kelihatan keindahan Islamnya. Ya, udah kelihatan Islam itu indah gitu. Tapi kalau masih juga melakukan sesuatu yang enggak bermanfaat, begadang tiap malam, tiap hari nongkrong di pinggir jalan, masih ngitungin mobil tiap hari, mobil dilihat platnya, wah ini mobil mereknya disebut yang cakep-cakep. Ditanya, ente yang punya? Enggak sih, cuman tahu aja merek ini Pajero hebat. Cuman apa? Cuman tahu doang gitu. Jadi semua mobil yang dia yang lewat tuh dinilai itu, harganya berapa itu. Terus ngapain lagi? Dorong-dorong kayu. Tahu dorong-dorong kayu, Pak? Catur. Sekak, seter. Zikirnya cuma itu doang. Sekak sama seter tuh. Zikirnya apa? Cuma itu, tidak subhanallah, alhamdulillah. Ada lagi zikir yang lain. Apa itu? Main gaple. Mampus. Mati lu, kan gitu. Orang main gaple gitu biasanya. Nggak mungkin. Alhamdulillah, double 6 keluar, nggak mungkin. Pasti kalau nggak mampus lu, mati lu. Jadi nyumpain orang mulu tuh. Makanya apa? Mati mulu di situ. Nah, udah nggak pantas dan udah nggak bermanfaat. Kenapa? Apa hasilnya? Coba kalau dia apa? Sholat dari pagi itu dia apa? Sholat berjamaah subuh, habis itu zikir pagi, habis itu sholat syuruk, habis itu dia apa? Melakukan kebaikan-kebaikan, macam-macam dengan ibadah-ibadah, menolong orang, membantu orang. Di RT dia apa? Punya partisipasi untuk membantu dan sebagainya. Itu bermanfaat. Dan ketika kita mati, meninggal, itu dikenang kebaikan-kebaikan kita, manfaatnya ada gitu. Dan orang merasa kehilangan dengan kebaikan kita. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang bermanfaat. Untuk siapa? Untuk dirinya, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Makanya kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka. Lakukanlah, kerjakanlah sesuatu yang bermanfaat dengan kalian. Jangan yang enggak bermanfaat. Kemudian wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi kalau kita kesusahan di dalam bekerja, minta pertolongan kepada Allah SWT. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengandalkan tenaga kita doang. Jangan kita mengandalkan kemampuan intelektual kita doang tanpa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pandai sesungguhnya kalau kita lihat, di samping dia punya intelektual, tapi juga dia mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena intelektual kita, ya, kemampuan kita itu terbatas. Daya pikir kita apa? Terbatas. Tenaga kita juga terbatas. Ya. Tapi karena di sana ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena kita minta tolong, maka kita jadi berhasil. Jadi kita jangan hanya mengandalkan kemampuan diri kita. Jangan mengandalkan otak kita saja dalam melakukan sesuatu. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita ngandelin diri kita doang, apakah kita ngandelin otak kita, ngandelin kemampuan kita, tenaga kita, itu nggak ada apa-apanya. Tapi ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bantu kita dengan kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz. Wala ta'jaz ini kalau saya artikan jangan pesimis. Jadi jangan lemah, itu maksudnya, jangan pesimis. Jadi jangan dalam melakukan sesuatu itu jangan kita apa? Pesimis, belum apa-apa. Ya, apa bisa nih? Nah, belum dikerjain udah apa? Udah apa bisa aja gitu kan. Kan ada orang gitu, belum kerja, belum bergerak udah apa bisa dikerjain nih. Nah, jangan.
kerjakan dulu. Kalau susah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Kalau udah nggak berhasil juga, berarti ini sudah bagian dari apa? Takdir Allah, dan kita nggak boleh putus asa. Tapi kalau udah berhasil, kita sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhasil, dan kita apa? Optimis, kita nggak boleh sombong. Kenapa? Ini tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menolong kita. Nah, ini umat Islam seperti itu. Jadi apa? Terhindar dari rasa putus asa, terhindar dari rasa kesombongan. Itu adalah sikap umat Islam. Sehingga dalam setiap melakukan sesuatu itu wala ta'jaz, jangan kita pesimis. Umat Islam itu harus optimis. Dalam kehidupan kita menghadapi kehidupan yang akan datang harus optimis. Kita melakukan sesuatu harus optimis. Kita bekerja harus optimis. Kita bercita-cita harus optimis. Kalau udah optimis, minta kepada Allah SWT pertolongan. Maka di sana ada apa? Ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Dan jika sesuatu itu menimpa kamu, ada sesuatu yang menimpa kita yang padahal itu bukan keinginan kita, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalaulah saya melakukan ini, niscaya tidak akan seperti ini nih. Itu nggak boleh. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa kepada diri kita umpamanya, coba jangan lewat sini, kan nggak macet, enak kan lewat situ. Jadi pakai coba, kalau begini, maka itu namanya apa? Lakukan law. Kenapa? Kita hendaknya mengatakan lakin kul qaddarullah. Katakanlah, akan tetapi katakanlah ini adalah takdir Allah, masya'a, apa yang Allah kehendaki, fa'ala, maka dia lakukan. Kenapa? Fa inna law tuftahu amalus syaitan. Karena sesungguhnya kata-kata law, ucapan law, jikalau, seandainya, kali, kalaulah, itu membuka pintu amalan syaitan. Yang pada akhirnya dia tidak percaya kepada takdir. Kenapa? Karena dia lebih menekankan kalimat lau. Coba kita tadi jalan sono, nggak macet deh. Gitu. Kenapa itu jalan sini nih? Akhirnya kita berantem deh berdua deh. Yang satu mengatakan jalan sono aja deh nggak macet. Yang satu enggak, jalan sini aja. Enggak, jalan sono. Gitu. Akhirnya apa? Gara-gara itu berantem. Kenapa? Nggak macet. Coba nggak jalan sini, enakan jalan sono, jadi nggak macet ini. Nah, itu kan kalimat lau. Nah, kalau seorang yang mukmin nggak begitu, dia mengatakan ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Qul qaddarallah. Katakan apa? Takdir Allah. Makanya dalam Islam itu tidak ada istilah kebetulan terjadi seperti ini, nggak ada. Saya melihat sini kebetulan terjadi musibah, nggak ada kebetulan. Jadi musibah, kejadian, peristiwa itu tidak ada istilah apa? Kebetulan. Yang ada apa? Itu adalah qadarullah. Ketentuan Allah. Ini bahasa Islam. Jadi kalau bukan bahasa Islam, kebetulan Anda lewat sini nih. Nah, itu kebetulan. Padahal semuanya kembali kepada apa? Takdir Allah SWT. Jadi kalau kita hendaknya melakukan dengan kalimat bahasa alhamdulillah, qadarullah, Allah takdirkan saya begini. Jadi kebetulan saya jadi ustadz, kebetulan saya jadi guru, itu bukan kebetulan. Tapi qadarullah, Allah sudah takdirkan saya seperti ini. Kenapa? Karena setiap yang terjadi di permukaan bumi itu bukan secara kebetulan. Bukan secara apa? Kebetulan. Di sana ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala apa? Sudah takdirkan, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Bukan dengan secara kebetulan. Bisa dipahami deh. Jadi sudah apa? Nah, kalau terjadi sesuatu, maka kita mengatakan qadarullah. Ini udah ketentuan Allah. Apa saja gitu. Dan kita nggak boleh kalau sudah terjadi itu jangan kita apa? Ngelak lagi.
coba kita lakukan begini sehingga kita nggak begini. Itu nggak boleh udah. Udah terjadi udah Pak. Udah nggak boleh Pak. Coba kita nggak begini. Kenapa? Itu akan menutup apa? Akan membuka pintu setan yang membuat orang itu tidak percaya kepada takdir. Percaya kepada diri dia sendiri. Coba kita lihat no. Jadi nggak kayak gini nih. Coba kita melakukan ini. Jadi nggak kayak gini nih. Nah, itu kita menutup apa? Menutup pintu takdir, membuka pintu setan. Jadi kata setan, ente apa? Mestinya begini nih, ya, kata setan gitu ya. Akhirnya apa? Setan bermain di situ, menggoda kita. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk percaya kepada takdir. Ya. Kalau kita percaya kepada takdir, makanya kenapa para sahabat itu apapun yang menimpa musibah mereka bukan hanya sekedar sabar, tapi apa? Ridho. Makanya ketika menyebut nama para sahabat, kita mengatakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun memuji mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya. Itu apa? Allah sebutkan. Kenapa mereka ridho? Karena mereka apapun yang terjadi terhadap mereka bukan hanya sebatas sabar. Kalau sabar itu kata para ulama, dia sih sabar, tapi masih ada ganjelannya di hatinya. Makanya disebut hibzus nafas. Ada ganjelan. Sabar tapi diganjel. Tahu gak diganjel Pak di hati? Kalau bahasa Betawi itu Pak. Sabar tapi diganjel di hati. Tetap gitu ya. Tapi kalau radhiyallahu an, ridho, plong, gak ada ganjelan. Pokoknya apa aja Pak? Udah plong deh. Udah apa? Syarhus sadr. Lapang dada mau apapun yang terjadi. Itulah sahabat. Tapi sahabat juga menjadi pahalanya gede juga Pak. Orang yang sabar juga disebutkan wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah. Orang yang sabar, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan keberkahan hidup, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga nanti di akhirat dengan sabar. Apalagi ridho. Jadi ridho itu tingkatannya di atas sabar. Udah ini ya, sudah belum kan ya? Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ini adalah Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa apapun yang terjadi tidak terlepas dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kejadian di permukaan bumi ini secara kebetulan. Ya. Kebetulan apa kebenaran yang betul? Kebetulan nih. Kebetulan betul gitu. Atau kebenaran benar gitu. Jadi secara kebetulan itu apa? Mendadak maksud kita. Mendadak. Orang meninggal bukan secara kebetulan. Kebetulan dia meninggal tuh. Nah, enggak. Takdir. Jadi enggak ada istilah kebetulan. Jadi apa? Dalam bahasa iman, ini isi bahasa iman ya, itu semuanya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, di sana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang maratibul iman. Maratibul iman. Tingkatan-tingkatan iman dengan takdir. Jadi tingkatan-tingkatan iman dengan apa? Takdir. Iman dengan takdir itu ada 4 tingkatan. Jadi iman dengan takdir itu ada apa? 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu, pengetahuan Allah, yaitu beriman dengan pengetahuan Allah. Jadi kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah alim. Apa arti alim? Maha mengetahui. Ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala dan juga salah satu sifat Allah adalah al-alim, maha mengetahui. Pakai ain ya, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah, alim, maha pedih. Tapi kalau alim, maha mengetahui. Hati-hati nyebutnya. Karena kalau bahasa Arab, kalau salah huruf aja, kadang-kadang bukan hanya huruf aja, salah fathah, kasroh atau dhammah baris aja, itu udah salah apa? Salah arti. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui
Setiap apa saja yang terjadi, semuanya tidak terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan itu Allah Maha tahu satu persatu. Daun yang jatuh ke bumi di rumah kita, ada pohon jamblang, pohon buah apa? Bernuk, tahu enggak bernuk, Pak? Zaman dulu itu ya. Itu daunnya jatuh satu persatu yang kering, Allah Subhanahu wa taala tahu. Jumlah daunnya berapa Allah Subhanahu wa taala tahu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Walaupun itu pohonan kita belum tentu tahu jumlah pohonnya, jumlah daunnya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Semua alam di dunia ini Allah Subhanahu wa taala tahu satu persatu. Ikan yang ada di lautan, ikan teri, satu persatu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu berapa jumlahnya. Yang laki, yang perempuan, yang jantan, betina, Allah Subhanahu wa taala tahu. Kita tahu gak ikan teri yang jantan yang betina? Nggak tahu. Jangankan ikan teri, ayam aja baru netes. Ayam baru netes, ini jantan betina kita nggak tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Ini yang wajib kita ketahui. Karena udah waktu suruk ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi, ini masih baru muqaddimah dari berbicara tentang iman dengan takdir. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita di dalam memahami tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'bud kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain walhamdulillahi alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa liman syayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil hadirin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' min du'ain la yusma' wa min du'ain la yustajab bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.